Oke, kita lanjut untuk cerita yang kemarin. Jadi, aku, eee, yang dikasih saran itu ke dokter objin yang kedua. Terus, pokoknya duluan adek aku dulu, baru aku gitu. Adek aku setelah sebulan, setelah 1 kali apa 2 kali gitu, aku baru, eee, ke datang ke dokter gitu kan. Karena, ada ya diskusi dulu lah sama suami gitu kan, sempet takut nanti aku down lagi dan segala macem. Terus akhirnya, oke lah aku sama suami yakin buat nyobain. Soalnya emang denger dari adek, beda sih vibes-nya, katanya sih lebih positif, konsulnya enak kayak gitu kan. Terus akhirnya cobain dulu lah gitu. Pas nyobain ke situ ternyata emang bener gitu, emang dokternya tuh bikin kita positif gitu, jadi nggak cemas gitu ke kitanya gitu kan. Terus dikasih tau lah, pas setelah konsul aku bilang pernah juga ke dokter objin yang dulu diagnosanya ini gitu kan. Terus waktu dicek ternyata nggak ditemuin apa-apa dan aku nggak ada kendala apa-apa. Di situ di USG sehat, gak ada kendala apa-apa gitu kan. Cuma dikasih vitamin asam folat aja sama dokter. Ya tunggu untuk sebulan lagi. Kalau misalkan memang belum hamil, disarankan untuk suami yang cek gitu kan. Takutnya kendalanya ada di suami gitu. Dan akhirnya waktu sebulan setelah itu aku head lagi gitu. Dari situ dikasihlah saran untuk cek lab suami. Nah setelah cek lab 2 minggu kemudian kita ketemu lagi sama dokter. Terus dan dari suami pun gak ada kendala apa-apa. Suami gak ada kendala, aku gak ada kendala gitu kan. Tapi dokter punya diagnosa lain emang. Mungkin kendala aku nggak bisa kebaca di USG, tapi harus ke lab, harus dicek lab gitu kan. Akhirnya dari situ aku disaranin untuk cek lab sama dokter. Terus dikasihlah surat untuk cek di lab, ada di satu lab. Terus akhirnya aku kesana lah ke kita coba cek lab gitu kan. Nah di kondisi kayak gitu tuh ada aku udah berhasil, ada aku udah hamil. Bahkan 4 bulanannya pun aku ikut gitu. Aku datang di 4 bulanannya. Ya meskipun dengan nahan nangis, meskipun ada omongan dari orang-orang yang datang gitu kan, oh adanya kok udah hamil, kakaknya belum gitu, oh ini kakaknya yang mana, adanya yang mana, ya gitulah pokoknya. Banyak omongan-omongan menyakitkan banget yang aku dapat di situ. Tapi ya udahlah, aku masih tetap harus yakin di ikhtiar yang ini itu insyaallah bisa berhasil gitu kan. Terus akhirnya aku lanjut di situ, dicek lab dan ternyata betul aku ada kendala saat dicek lab. Jadi ada penyumbatan di saluran tuba. Di situ harus harus dibersihkan atau kayak gimana lah, aku nggak tahu gimana bahasanya. Pokoknya dari penyumbatan itu harus harus hilang gitu. Jadi biar nantinya bisa salurannya bisa lancar gitu. Nah dari situ aku bukan dikasih obat, tapi harus dibersihin pakai cairan yang disemprot langsung ke saluran tuba itu gitu kan. Jadi aku diobatinnya di lab bukan di dokter gitu kan. Setelah di situ diobatin, terus aku langsung janjian lagi, ada janji ketemu lagi sama dokter. Nah pas konsul alhamdulillah akhirnya udah tidak ada lagi kendala setelah disembuhkan di lab itu. Terus dikasihlah obat lagi untuk ya semoga bisa lebih cepat untuk hamil gitu kan. Dari suami gak ada kendala, dari aku udah gak ada kendala, saluran tubuhnya udah lancar lagi, udah tidak ada penyumbatan lagi. Terus akhirnya dikasih obat, semoga saja didoain juga sama dokternya, banyak berdoa, banyak sedekah, semoga di bulan depan kita ketemu
udah nggak haid lagi, tapi konsulnya konsul kehamilan gitu. Sampai kayak gitu juga dokter udah ngasih semangat seperti itu. Terus akhirnya aku makin positif tuh. Akhirnya ya udahlah, minum obat rutin, terus lebih tenang pikiran, lebih enjoy gitu kan. Dan waktu bulan selanjutnya, coba tebak, aku haid apa hamil? Dan aku haid lagi. Aku haid lagi. Nah, dari situ aku ketemu sama dokternya. Dokter tuh nyangkanya aku konsul untuk kehamilan. Aku datang itu untuk konsul kehamilan, bukan konsul untuk haid lagi gitu kan. Terus di situ aku juga, kok masih gitu. Ini sampai kapan gitu kan? Terus sampai sama dokter ngobrol-ngobrol. Kirain udah mau kontrol buat kehamilan gitu kan, cek kehamilan gitu. Ternyata ya udah masih disemangatin di situ, masih dikasih obat gitu kan, masih dikasih obat. Terus emang udah gak ada kendala di situ, tinggal ya hasilnya aja gitu kan, ya gimana takdir Allah aja yang ngasihnya kapan gitu. Terus dikasih obat lagi, konsul biasa, terus diminum obatnya rutin gitu. Terus waktu hari tanggal haid itu aku haid lagi di situ. Aku makin drop lagi di situ, dan aku nggak datang lagi ke dokter. Aku lebih kayak, ya Allah, ini tuh sebenarnya apa sih gitu? Apa yang salah gitu? Dari medis udah sembuh, suami nggak ada kendala, aku nggak ada kendala, semua udah sehat gitu kan. Terus dari dokter pun juga sampai greget dokternya tuh, ini kenapa kok hamil lagi. Akhirnya aku konsul lewat HP, nggak dateng. Terus disarankan untuk datang kan sama dokternya untuk konsul langsung, tapi aku lebih kayak, kenapa sih nanti bakalan kayak gini lagi, malah kayak ngeluarin uang aja lagi terus gitu loh. Aku mikirnya tuh, ya udahlah, mungkin ini yang harus dibenahi adalah diri aku pribadi gitu. Kayak aku harus mungkin aku harus lebih enjoy, mungkin aku harus lebih nggak boleh terlalu bergantung pada, ya mungkin aku saat itu tuh bergantung, mungkin dengan diobatin sama dokter aku bisa langsung hamil, mungkin aku bergantungnya di situ gitu. Tapi ternyata aku kecewa lagi gitu kan. Aku nggak sesuai sama yang aku harapkan gitu hasilnya tuh gitu kan. Mungkin di situ aku perlu membenahi dari mindset, dari diri aku, dari pikiran aku gitu kan. Terus akhirnya aku memilih untuk healing sama suami. Kita pacaran lagi, kita liburan, kita jalan-jalan, terus kita lebih mengenjoykan pikiran gitu kan. Dari situ ya jalan dulu aja lah beberapa saat ini gitu kan, kita nikmatin dulu gitu. Tapi gak bisa dibohongin, ya tetap aja harapan untuk pengen hamil itu selalu ada gitu, gak bisa untuk dilupa-lupain, itu emang tetap ada terus gitu kan.